Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami PT Nesco Daya Utama dalam channel Nesco Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai K3 konstruksi bangunan, di mana video ini merupakan video yang keenam dalam membahas ini. Baiklah, kita langsung saja untuk menyimak pembahasan mengenai K3 konstruksi bangunan ini bersama Bapak Hirman Karim. Silakan Pak Hirman. Oke, terima kasih Mas Asif. Jadi ini video yang keenam. Under construction berarti dalam kondisi sedang dilakukan konstruksi bangunan tersebut, di mana diadakan meeting secara berkala karena banyak bahaya-bahaya yang mengancam dan staf saling mengingatkan gitu. Jadi perlu meeting yang terus-menerus. Jadi safety system harus jalan. Ya, construction safety management system. Jadi sistem mengelola K3L untuk bangunan konstruksi. Jadi kegiatan, pasti banyak kegiatan di sana. Harus ada SOP-nya, sudah itu ada standar operating prosedur terhadap apapun yang dikerjakan. Dan sejalan dengan itu, kita akan mengenali bahaya, hazards. Setelah itu, kita nilai tingkat risiko dari bahaya tersebut. Ya, bahaya, tingkat risikonya, setelah itu kita terapkan kontrolnya. Ya, jadi maka dalam kegiatan proses ada SOP, ada job safety analysis, ya kita nilai apanya keselamatannya gitu dari pekerjaan tersebut. Jadi hazard juga risk assessment, penilaian risiko dan harapan kontrol. Ini batas bahaya potensi yang ada. Tergantung mengembangkan aja ya, mengembangkan bahaya apa dalam bentuk apa yang lebih detailnya, dan risikonya kita nilai apakah tinggi, sedang, atau rendah levelnya. Level dari risiko tersebut, dan kita terapkan kontrol, ya eliminasi kah, substitusi kah, mengganti, atau melakukan isolasi. Atau perlu engineering kontrol atau rekayasa. Ya, suatu administratif, kontrol administratif ini sangat luas, ya, sangat luas. Aturan-aturan, peraturan-peraturan, rambu-rambu, undang-undang, itu adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya. Ya, dan secara hierarki kontrol ini, nomor 1 eliminasi itu lebih efektif, nomor 2 kurang efektif, nomor 3 kurang efektif, nomor 4 kurang efektif lagi, dan administratif ini biarpun banyak pemakaiannya tapi keefektifannya dianggap kurang. Yang paling kecil, yang paling sedikit keefektifannya adalah PPE, Personal Protective Equipment atau APD. Ini harus dipahami oleh semua orang yang berurusan dengan keselamatan. Jadi hierarchy of control, seperti dibilang tadi, ya, secara hierarki. Ya, dari kita PT Nesco, New Endeavor Training System and Consultant. Hazard ini bahaya. Bagaimanapun akan tetap kita akan jumpa dengan bahaya-bahaya ini, suatu dengan kontrol yang harus diterapkan. Inilah cara kerja dari safety-minded profesional. Profesional apapun profesi saudara, maka sudah berpikir mengenai keselamatan. Ini materi-materi yang kita sudah bahas selama ini, dan sekarang ini K3 konstruksi bangunan atau construction safety. Ya, ini risk management matrix untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui tingkat risiko. Ya, jadi kita harus tetapkan kontrol kemungkinan atau kekerapan dari tingkat
Apakah kemungkinan terjadinya tuh hampir yang pasti, hampir pasti gitu, atau sering? B, mungkin, ya mungkin terjadi. Kalau D, tidak sering terjadi, ya tidak sering terjadi. Kalau E malahan jarang. Ya. Jadi di sini tingkat kekerapan, tingkat probabilitas, tingkat frekuensinya, ya, tingkat ke ya for, apa frekuensinya, likelihood istilahnya, macam-macam istilahnya, cuma menunjukkan beda ya, beda dari tingkat kemungkinan itu beda. Ada 5 di sini. Oke, suatu konsekuensinya apa? Keparahan yang akan terjadi ya secara metrik, apakah rendah, kecil, sedang, besar, atau kritis, atau malapetaka, atau bencana, tergantung di mana kita bagaimana kita mengungkapkannya gitu ya. Dan ini ditetapkan di P2K3 meeting, panitia pembina keselamatan kerja atau safety committee, menetapkan tingkat konsekuensi dan tingkat keparahan, tingkat keseringan dan tingkat keparahan. Maka dibuatlah zonanya. Zona merah berarti secara metrik bertemu, maka ditetapkanlah tingkat risiko. Ya, ini sangat penting ya, sangat banyak dari pertanyaan-pertanyaan orang kurang memahamin. Jadi tapi bagaimanapun itulah. Jadi construction site sangat ada banyak bahayanya, ya, sangat bahayanya banyak dan harus diingatkan terus. Ya, tidak boleh satu orang pun masuk yang tidak berwenang. Masuk di sana dia siap menghadapi bahaya. Ya, jadi orang yang berwenang aja yang bisa masuk ke daerah construction. Nah, karena ini masalah safety ya, masalah safety kita harus tegas. Dan ini korban-korban dari kecelakaan construction, ya kecelakaan konstruksi yang kita sudah bahas dari video nomor 1 sampai nomor 5, ya gambaran seperti ini, tidak bisa tidak. Itu juga kita harus mengetahui bahwa harus dilakukan campaign ya bahwa kecelakaan itu jatuh ya, ini kecelakaan fisik ya, dari jenis bahaya fisik ya, bahaya yang nomor 1 ya yang terjadi, yang paling berbahaya, yang paling tinggi, yang paling sering terjadi yaitu jatuh 31% dari atap, jatuh dari tangga 24%, ya ini suatu dari apa namanya, peralatan yang tidak bergerak juga itu 7%. Dari atap tadi sudah bilang 31%. Itu dari tempat yang rendah ada jatuh juga orang, tapi 6%. Kalau dari tangga 24%. Kalau girder, structural steel ini 7%, scaffolding 15%, dan jatuh di lantai malah 5%. Ya, tempat yang rata tentu ada penyebabnya. Maka harus ada kampanye. Berikut adalah bahaya listrik. Ya, open circuit ya menjadikan orang sebagai groundingnya. Jadi kenyalakaannya gitu, kecelakaan listrik kenyataannya begitu. 220 dihubungkan, maka terpegang sama orang, maka orang itu berfungsi sebagai ground, dia sebagai grounding, sebagai pembumian, maka dia kena listrik. Itu maksud di sini ya. Jadi kalau lampu nyala itu untuk pemahaman terhadap bahaya listrik. Jadi hati-hati, listrik itu jangan kita sampai menjadi pengantar untuk ke ground, ke bumi ya. Itu yang harus dipahami dalam sini maksudnya ya. Ini yang terjadi. Jadi construction worker menerima sengatan listrik dari saluran-saluran lampu ya, penyalaan. Ini juga ini terjadi kontak dengan tangan ya, sebab di konstruksi banyak menggunakan alat-alat listrik. Di konstruksi banyak instalasi-instalasi listrik yang dipakai. Maka harus paham kita bahwa bahaya kontak tangan ya. So begini, karena listrik itu ada dua titik yang harus kita pahamin. Titik masuknya listrik, sudah tuh titik keluarnya listrik.
ya. Jadi ini yang harus dipahamin. Jadi kalau kita tersengat listrik, pasti dilalui pertama entry point. Kalau kebetulan listrik itu sebelum masuk dia ke exit, ke bagian keluarnya, dari masuknya dari tangan misalnya, suatu keluarnya tapi melalui jantung, itu meninggal. Itu maksudnya di sini gambaran ini nih. Ya, jadi ada 4 gambar yang perlu dipahamin. Kalau ini melalui ke kaki kontaknya, ya. Yang ini tapi tidak melalui jantung. Kalau ini dari tangan ke kaki melalui jantung, ini meninggal ini. Ya, kalau ini dari kepala, dari tangan ke kepala, ya. Kalau di sini dari tangan ke tangan, tidak melalui jantung. Jadi ini yang penting dipahamin, ya. Ini masuknya di sini, keluarnya di sini, di exitnya di sini langsung. Maka dia sebagai konduktor sudah ini orang ini, ya. Maka harus diikutin, ya. Aliran maksudnya listrik itu mengalir dia, ya. Mengalir ke saluran yang tersedia. Jadi kalau badan orang menjadi salurannya, dia akan lewat di badan kita. Untung-untung jangan melewati jantung. Itu maksudnya di sini. Pemahamannya. Bagi orang konstruksi harus ngerti dia bahaya listrik. Ya. Jadi jalur listrik lewat melalui tubuh yang berfungsi sebagai kabel pengantar konduktor untuk ke bumi. Gitu. Ini yang paling penting dipahamin. Efek dari sengatan listrik, ya, yang misalnya ada istilahnya tuh efek kejut, ya. Efek kejut berkisar dari kesemutan ringan hingga gagal jantung, tergantung pada besar jumlah arusnya, voltasenya. Arus terendah 50 miliampere dapat menyebabkan fibrilasi jantung. Ya, maksudnya suatu fibrilasi jantung, ini fibrilasi ini istilah kedokteran, adalah di mana kemampuan jantung untuk memompa dalam ritme yang teratur bisa terganggu. So, ada ritme dari jantung itu memompa, ya, memompa ritme itu apa istilahnya itu. Jadi itu yang terganggu kalau kena listrik. Jadi kita harus benar-benar memahami. Jadi seandainya cukup waktu dalam keadaan ini biasanya bisa fatal. Ya kalau lama maksudnya terjadi. Jadi current miliampere, ya kalau misalnya miliampere, ya apanya terasanya, ya ini ada efeknya. Jadi kalau apanya arusnya tuh dalam bentuk miliampere, kalau 1, ya 5 atau 10 miliampere, maka terasa sengatan, cuma ada rasa sakit dan kita bisa melepaskan tangan kita dari listrik tersebut. Tapi kalau sudah lampu, di sini lampu yang holiday lights namanya, ya, kalau sudah 20 miliampere, 30, 40 sampai 50 miliampere, maka terasa sakit gigitan atau sengatan listrik tersebut dan bisa fatal juga, ya, kalau lama. Kalau yang lebih apalagi besar lagi, arus miliampernya dari listrik tersebut 60 sampai 80, maka terjadilah kerusakan pada lapisan-lapisan kulit dan pernapasan bisa berhenti dan kemungkinan besar meninggal, ya. Kalau nilainya 12 watt, ya, sudah tuh nilai miliampernya lah 90, electric saver misalnya 100, ya, itu hair dryer 8.000. Ini maksudnya ini kita cuma diberitahu bahwa tingkat bahaya ya berhubungan dengan besar kecilnya arus listrik. Jadi kalau bilang miliampere itu sama dengan 1/1000 dari 1 ampere. Ya, jadi listrik perlu diketahui juga bahwa listrik itu dari 3 unsur. Ya, misalnya daya itu ampere, ya, sama dengan watt juga tuh daya itu. Tapi kalau daya ampere itu yang mengalir, ya, itu ampere istilahnya. Ya, kalau besar ampernya itu sangat serius. Setelah itu ada voltase. Voltase itu dorongannya, ya, dorongannya voltase. Dorongan dari ampere ini. Sudah itu
apa namanya istilahnya itu tahanan. Di tahanan ini bisa berupa kabel listrik itu tahanan, ya, bola lampu itu sendiri itu tahanan, motor listrik itu tahanan. Jadi yang dimaksud tahanan di sini sesuatu unsur yang menyerap listrik. Ya, kabel listrik itu dia menyerap listrik itu. Ya, jadi kalau listrik itu supaya jangan hilang, dia harus didorong oleh voltase. Ya, jadi kalau besar, jadi voltase itu dia membuat dia listrik itu mendorong gitu kan, atau terdorong gitu. Jadi tiga hal ini. Ya. Oke, efek dari shock listrik, kesetrum listrik misalnya kan, tingkat keparahan kejutan ditentukan oleh jumlah arus dan jalan melalui tubuh. Ya, jika jalan saat ini melalui jantung, ya jalan listrik tersebut melalui jantung, ada kemungkinan kematian yang jauh lebih besar daripada jika arus berlalu dari satu jari ke jari yang lain. Jadi kalau tidak melalui jantung, lumayan masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau melalui jantung sudah kacau. Itu maksudnya di sini, ya. Jadi pada arus yang lebih rendah, kelumpuhan pernapasan, terganggunya pernapasan kita dapat terjadi. Juga bisa berpotensi fatal. Ini bahaya-bahaya listrik yang harus dipahamin dan ada di konstruksi. Ya, efek dari pengaruh kesetrum. Ya, ada efek langsung termasuk rasa sakit, kelumpuhan, suatu fibrilasi jantung atau pembakaran jaringan di jantung. Ya, yang berikut adalah efek tidak langsung termasuk kebingungan, amnesia, sakit kepala atau pernapasan. Ini pengaruh dari kesetrum listrik. Ya, yang berikut, masalah dapat berlangsung beberapa hari dan meningkat ke kelainan penglihatan dan pembengkakan area-area yang terkena arus listrik tersebut. Ya, yang berikut, selama masa hidup korban, efek jarak jauh dapat mencakup kelumpuhan, gangguan bicara, penulisan, kehilangan rasa dan gangguan lainnya. Ya, saya punya saudara juga pernah kena sekat listrik. Tadinya dia sudah kuliah, kena listrik, dia tidak bisa lagi dia meneruskan kuliahnya, tidak bisa. Pokoknya menjadi orang yang cacat, ya. Jadi apa saja lagi dia menjadi beban dari keluarganya. Jadi sekarang apa yang akan kita lakukan, ya? Kalau kalau korban kena sengatan listrik, ya. Ini akan diterjemahkan di berikut, ya. Ini apa yang harus dilakukan ketika seseorang kesetrum? Jika korban masih terlibat atau melekat pada sirkuit, maka kita putuskan aliran energi sirkuit listrik jika memungkinkan. Yang penting kita pahamin dulu, orang ini kena listrik. Listrik itu bisa pindah ke kita kalau kita salah pegang. Itu yang paling penting. Sebab banyak orang yang membantu orang kena listrik juga dia jadi korban. Banyak, bukan sering. Pokoknya sudah sering terjadi, ya bukan di negeri kita aja, di luar negeri juga. Karena tidak ngerti listrik. Putuskan aliran energi listrik jika memungkinkan. Ya, jadi kita harus tahu di mana kita bisa memutuskan arus listrik. Keluarkan korban dari sirkuit, dari aliran listrik yang mengenai dia itu, ya, dan menggunakan bahan-bahan non konduktif. Tangan kita itu, ya, kita pegang tali yang kering, ya, mungkin pakai kain yang kering atau tali yang kering, ya, pokoknya jangan yang basah, ya. Jadi kita usahakan, soal listrik itu sudah dipahamin bahwa dia akan melewatin bagian-bagian yang basah, tali yang basah atau apa. Jadi yang harus yang kering kita pakai. Kita usahakan kita berdiri di tempat yang terisolasi, pakai sepatu karet atau alasan gitu terhadap bumi, ya. Jadi kita di sini diminta menghubungin orang listrik, ya. Bisa biasanya tidak akan, kalau ada masalah untuk membantu, ada masalah, jadi kita jangan ceroboh membantu kalau kita kalau kita tidak paham, jangan kita juga menjadi korban, ini maksudnya. Sudah itu memberikan bantuan kalau seseorang kena strom listrik, ya, pernapasan buatan atau CPR jika perlu. Tapi kalau kita terlatih, ini pelatihannya didapatkan dari pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, ya, pelatihan CPR.
Saya sudah melakukan pelatihan CPR ini. Kalau saya pribadi ya sudah melakukan mungkin 3 kali sudah. Pernah juga orang asing yang ngajar. Ya, oke. Nah, perampasan buatan ini maksudnya eh, ya pokoknya pelatihan lah gitu ya. Jika korban sadar, mereka masih membutuhkan perawatan medis sesegera mungkin. Sekarang arch flash akan terjadi juga. Arch flash ini ya. Jadi ketika sumber energi bersentuhan dengan sumber yang membumi, menciptakan pelepasan energi listrik yang tidak terduga dalam bentuk kebisingan dan tekanan. Ya. Jadi akan ada bunyinya gitu. Arch flash. Arch flash ini atau blast, untuk memahaminya kita bisa lihat tukang las. Ya, tukang las itu kalau kerja dia mengelas, itu terjadi sebenarnya itu arch flash istilahnya, blast. Ada bunyinya. Ya, ada bunyinya dan sangat tinggi juga tingkat kebisingannya. Banyak orang-orang yang tukang las itu pada usia sudah tua, 50 tahun ke atas, pendengarannya berkurang. Jadi inilah dimaksud dengan efek dari arch flash atau blast. Dapat menyebabkan, jadi semburan listrik maksudnya bisa ya. Sebab blast ini atau flash ini, arch flash atau arch blast, itu semburan listrik yang korslet itu. Dapat menyebabkan luka bakar, bisa merusak mata, dan kerusakan pendengaran yang parah. Malahan terjadi kebakaran paling sering. Ada 65% kebakaran listrik. Menyebab terjadinya kebakaran, listrik pegang peranan sampai 65%. Ya. Berikut adalah engineering control safeguard atau CAFER. Jadi kita udah bahas sering ya di PT Nesco bahwa kontrol itu bermacam-macam ya, kontrol isolasi, substitusi, termasuk kontrol engineering. Ya, kontrol engineering banyak dipergunakan di listrik. Ya, sementara covernya terbuat dari listrik tidak ngalir gitu. Satu, berikut pengamanan rekayasa bisa sederhana atau pengamanan engineering. Penutup saklar lampu atau pintu pada panel pemutus itu sudah bentuk dari engineering control ya. Ini maksudnya kan, ini maksud engineering control sudah dibikin dari pabriknya sehingga listrik itu tidak mengalir pada plastik-plastik, material-material yang dipergunakan. Itu sudah dimasukkan dalam kontrol engineering rekayasa. Ini macam ini nih engineering control ini harus kita pahami ya. Suatu HSE, orang safety, melaporkan bahwa 1.000 kecelakaan listrik di tempat kerja dilaporkan setiap tahun. Ini berdasarkan data-data ya. 1.000 kecelakaan listrik di tempat kerja dilaporkan setiap tahun. Ya, kebanyakan dari sebagian besar kecelakaan ini muncul dari kontak dengan kabel listrik di atas atau di bawah tanah. Ya, maksudnya, dan pada peralatan mesin yang ada listriknya. Kesetrum listrik adalah penyebab umumnya pekerja jatuh dari tangga karena kaget ya. Kesetrum listrik dia kerja di ketinggian ya, kaget maka dia jatuh dari tangga, rancah, dan platform kerja lainnya. Jadi itu pengaruhnya jatuh dari ketinggian. Maka butuh harus kita pakai alat fall protection, misalnya proteksi jatuh, alat ya full body harness misalnya ya, dipakai untuk bekerja di ketinggian ya. Jadi orang itu jatuh dari ketinggian itu akibat kaget, apalagi analisis. Ya, ada juga kemungkinan ada juga semakin banyak tersengat listrik yang melibatkan pekerja yang tidak memenuhi syarat sebagai tukang listrik, tapi tetap melakukan pekerjaan listrik di lokasi konstruksi kerja. Banyak terjadi di Indonesia, baik pun di luar negeri, sering ya. Suatu airborne fibers dan material, jadi serat mengambang di udara. Ini banyak dijumpai di tempat-tempat konstruksi, karena ini adalah jenis bahayanya. Soalnya dari awal kita sudah selalu membilang kita harus mengenali bahaya. Ya, jadi bahaya yang mengambang di udara. Jadi tidaklah mengherankan kalau banyak debu yang ditimbulkan di lokasi konstruksi. Debu di lokasi konstruksi seringkali merupakan campuran bahan dan serat berbahaya yang tidak terlihat, halus, dan beracun. Apalagi kalau asbes.
ya itu sangat berbahaya. Kayak orang menggunakan gergaji, menggunakan gerinda, maka sudah jelas ada kandungan-kandungan bahaya yang ada di konstruksi tersebut. Suatu berikut adalah tanggung jawab dari perusahaan, ya. Ini dapat tanggung jawab dari perusahaan untuk memastikan peralatan pelindung itu dipergunakan, ya. Peralatan pelindung dalam hal ini yang paling itu APD, alat pelindung diri itu, ya. Personal protective equipment, ya. Dan sederhananya dia itu bisa memberikan perlindungan. Ini dapat merusak paru-paru dan menyebabkan penyakit seperti penyakit paru, seperti korma dan asma dan silosis, ya. Ini bentuknya penyakit. Ini adalah tugas semua pengusaha. Pengusaha ini perusahaan yang dibilangkan sini, atasan boleh dibilangkan. Memastikan alat pelindung digunakan, hanya menyediakan saja tidak cukup. Kita harus melakukan inspeksi juga, inspeksi terhadap APD istilahnya. Ya, inspeksi untuk mengenali bahaya. APD inspection rutin dikerjakan untuk memastikan karyawan itu menggunakan APD sesuai dengan peruntukannya. Ya, sekarang mulai banyak sadar orang, tapi sebelum tahun 2000 kacau. Ya, ini bagian organ tubuh yang diancam oleh yang melalui pernapasan, ya pernapasan kita, organ-organ tubuh, ya. Jadi asap apapun, debu macam-macam, ya, sangat mempengaruhi. Jadi inspeksi APD secara berkala adalah wajib. Ya. Kita yang mengerti, oke, enggak apa-apa. Tapi yang enggak mengerti itu banyak. Juga banyak yang sok-sokan itu. Ya, saya di lapangan sudah sih. Ya, itulah materi yang kita bahas untuk Construction Safety Management System. Thank you for your attention dan good luck and have a nice day. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Herman. Ya, demikian tadi penjelasan dari Pak Herman mengenai K3 konstruksi bangunan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.